Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Hari ini kita berada di SD Sukowinangun 1 bersama dengan Mas Pri. Saya bilang Mas Pri aja. Saya kenal Mas Pri hampir 7 tahun lah. Walaupun sering ketemu, terus berpisah, ketemu, berpisah. Sore ini dan mulai kemarin sebenarnya saya itu pengen aja mau masuk ke sini. Nggak taunya sore ini mungkin hari terakhir Pondok Ramadan. Iya, betul. Yang ditutup dengan berbagai acara ya. Iya. Mas Pri, selamat dulu, selamat sore. Selamat sore Mas Agus. Terima kasih kehadirannya. Jadi pemirsa Lau TV, SD Sukowinangun 1 ini kalau menurut saya ya di jantung kota. Betul. Yang orang mungkin lewat lalu lalang karena pagarnya terlalu mewahan gitu. Mas Pri, mungkin bisa dijelaskan kegiatan Ramadan buat anak didik Mas Pri selama ini. Ya, terima kasih. SD Negeri Sukowinangun 1 di tahun 1446 Hijriah ini, Pondok Ramadan itu sudah kita mulai sebelum Ramadan tiba. Sebelum Ramadan tiba. Yaitu dengan menggerakkan paguyuban wali murid atau orang tua. Beliau-beliau ini menghimpun dana sehat Mas Agus. Dana sehat. Dana sehat. Dana sehat itu sedekah harian terbaik. Sedekah harian terbaik yang diberikan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak. Untuk anak-anaknya. Nah, kemarin menjelang Ramadan, beliau-beliau bersama tim SD Negeri Sukowinangun 1 membuat sebuah gerakan SD Negeri Sukowinangun 1 berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Alhamdulillah sekitar 400 bingkisan bisa tersalurkan kepada masyarakat sekitar sini. Iya. Ini meringankan beban kepala sekolah. Iya. Jadi kami kepala sekolah atau sekolah tidak mengelola dananya, Mas Agus. Jadi yang mengelola langsung wali murid, orang tua yang terlibat dalam paguyuban. Kesadarannya luar biasa. Kesadarannya luar biasa. Nah, ini tujuannya apa? Untuk membangun kemandirian orang tua dan murid di dalam mendidik putra-putrinya. Betul. Nah, jadi mereka diberi sense of interest-nya, mereka diajar bagaimana rasanya berbagi kebaikan dengan orang-orang yang membutuhkan orang lain. Itu Mas Agus. Mas Pri, sebelum kita ke Pondok Ramadan, saya melihat ruangan ini luar biasa. Gambar-gambar. Dan ini kalau sekelas SD ini sudah bagiku sudah nilainya 8+ lebih. Ya, alhamdulillah. Ini semua kelas kami sudah berubah visinya bahwa kelas itu adalah tempat pengemblengan pemimpin-pemimpin masa depan. Harus di dalam kelas itu. Pemimpin terbaiknya siapa? Guru yang mengajar di dalam kelas itu. Jadi anak-anak bersama guru-guru, bersama orang tuanya, membawa putra-putrinya untuk sukses di masa depan, dunia dan akhirat. Kegiatan yang Mas Pri bilang sebelum Ramadan itu apa saja Mas Pri? Yang sebelum Ramadan, di samping yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga mendatangkan pendongeng. Pendongeng untuk mensupport, memberikan motivasi, inspirasi kepada anak-anak bagaimana nanti menjelang Ramadan. Di bulan Ramadan itu apa? Kita saat ini tidak mendatangkan ustadz, tetapi pendongeng. Tapi misi dan visinya kita masukkan ke sana. Dan alhamdulillah orang tua juga kita hadirkan untuk ikut mendengarkan. Nah, ini luar biasa sambutan anak-anak. Mereka dengan bahagia, dengan senang hati mengikuti dongeng. Di mana tujuannya adalah mudah-mudahan terinspirasi untuk mengubah karakter mereka menjadi semakin baik. Dengan dongeng. Ya, pendongeng profesional yang kita hadirkan, bukan sekedar pokoknya dongeng, tapi benar-benar pendongeng yang profesional. Iya, itu sampai 2 kali. Pendongeng laki-lakinya 1, pendongeng perempuannya 1, tapi jeda waktu. Mas Pri, ini mulai kelas 1 sampai kelas 6? 1 kelas 6, 1 sampai kelas 6. Jumlah berapa siswa sekarang? Insya Allah 236. 236? Iya. Ini. Terus bagaimana peran guru dan wali murid selama ini untuk memajukan SD dan anak itu terutama? Bagaimana kolaborasinya? Nah, di dalam Dewan Pendidikan Dewan Guru Dewan Guru SD Negeri Sukowinangun 1, sebelum kita menjalankan beberapa macam banyak inovasi kegiatan, itu kita membentuk sebuah tim tank dulu. Tim tank? Tim tank ini penting. Tim tank itu apa? Tim tank itu tim yang solid, kuat,
dan mempunyai visi satu tujuan, tidak ada yang tercerai-berai. Tim inti apa namanya? Bukan? Tim inti. Tim inti. Ya? Jadi yang menggodok semua visi misinya. Nah, ini harus benar-benar luar biasa. Jadi satu. Nah, dari sini kita mempengaruhi komunitas kita. Ayo kita punya program seperti ini. Masukannya seperti apa? Tapi kita ngobrolnya tidak resmi gitu, Mas Agus. Nyantai ngobrol, satu dua nih, gini nih. Ya, itu terus kita share ke rapat dengan teman-teman, bukan rapat sih sebenarnya, juga ngobrol nyantai, nyambung, dan kita coba menjauh bagaimana beliau-beliaunya ini menerima. Nah, ini kadang selama ini kita berpikir kalau ada kegiatan sekolah menarik ke wali murid, menarik ke siswa ini harus kita tepis. Karena apa yang mereka lakukan, mereka kumpulan sendiri, mereka iuran sendiri untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Bukan karena sekolah untuk menyuruh, tapi wali muridnya belajar untuk mandiri. Karena kita tahu berapa sih bos sekarang, dan semua tercatat. Ya mungkin ini misi jenengan ke depan, karena jenengan di sini ketuanya kepala sekolah di Magetan SD terutama. Terus apa peran jenengan selama ini dengan kepala-kepala sekolah biar tidak mencontoh lah, paling tidak mengapa ya, nginceng lah sedikit. SD 2 dulu kan SD yang di sana juga Anda tinggalkan luar biasa. Ini ganti di sini. Dan mungkin ada Pak Pri lainnya kan enak. Semoga insyaallah. Apa peran jenengan? Jadi kalau saya bersama komunitas kepala sekolah baik di kecamatan maupun di kabupaten, saya tidak pernah berbicara lain kecuali profesi kami. Ya, jadi kami berbagi kebaikan, berbagi praktik baik istilahnya ya. Aku punya program ini loh. Kalau penjenengan oke ya silahkan dijalankan. Nah, penjenengan punya program apa? Coba yuk kita sharing, kita ngobrol. Kesulitan kita di mana, misi ke depan bagaimana. Dan saya menekankan pada sekolah-sekolah negeri, tiap tahun bismillahirrahmanirrahim, jumlah siswa yang masuk ke kelas 1 itu harus terus bertambah. Meskipun 1 kalau bertambah itu luar biasa. Mari kita tingkatkan terus. Nah, insya Allah ini sudah mulai berada di track yang bagus di Kecamatan Magetan. Karena kita saling komunikasi, saling mensupport, saling memberikan ide kebaikan itu, Mas Agus. Tapi masih ada keluhan nggak dari kepala, Mas? Muridku kok angele mlebu, angele ram, ada nggak masih ya? Itu saya kira normatif ya, bukan sebuah kendala, tapi sebuah tantangan. Ya, sebuah tantangan itu, Mas Agus. Oh ya, tadi Pondok Ramadan apa saja yang dilakukan? Ya, Pondok Ramadan satu, anak-anak tentu di sini itu ada, sebelum saya lanjutkan, di sini itu ada sebuah program yang saya launching ketika saya berada di sini, ada setiap siswa yang masuk ke SD Negeri Sukoningan 1 lulus dari kelas 6 harus mampu membaca Al-Quran. Harus mampu. Ini jenengan datang atau jenengan sebelum datang sudah begini? Saya datang mendata berapa anak-anak saya di sini yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang 0 berapa persen, yang Iqra 1 berapa, 2, 3, 4, 5, 6 dan Al-Quran. Jumlahnya masih sangat sedikit saat itu, Mas. Terus kita di tim tank kita godok. Kemudian dalam Dewan Guru kita rumuskan. Dilanjut dengan wali murid di paguyuban. Ayo kita berubah yuk ke sana bersama-sama. Kalau dimulai dari kelas 1, insya Allah kelas 6 sudah luar biasa. Iya, jadi sistem berpikir saya, kalau kelas 1, 2, 3 itu naik kelas 4 sudah Al-Quran, maka beban separuh dari guru agama itu sudah selesai. Orang tua bebannya juga selesai. Sudah senang ya. Karena jadi bisa ngaji semua. Betul. Jadi semakin lama ini terus progres ke sana semakin baik. Dan di tiap tengah semester dan akhir semester, berarti 1 tahun 4 kali kita uji kompetensi mereka. Di sini juga? Di sini. Yang ngajinya orang-orang yang ahli. Iya, jadi guru-guru kami insya Allah ahli di dalam mengaji. Nah, beliau yang kita beri kepercayaan untuk menguji mereka. Jadi progresnya ada. Gitu ya. Nah, di Pondok Ramadan ini kita haluskan mereka. Ngajinya kita haluskan, bacaannya, tajwidnya dan seterusnya kita haluskan. Gitu. Itu satu tujuannya. Dan yang kedua, mereka dilatih untuk taat. Jadi dulu saya datang ke sini, anak-anak kalau sholat berjamaah seperti itu rame, Mas Agus. Ngomong gitu. Ya, tapi sekarang hening. Karena mereka menyadari bahwa ini kebutuhan saya. Bukan kebutuhan Pak Kepala Sekolah, bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan saya. Maka saya harus menjadi lebih baik. Rata-rata siswa sini berarti lingkungan kota sini? Atau ada yang agak jauh? Ada yang agak jauh juga. Agak jauh. Jadi di sini heterogen. Ya, heterogen. Mas Pri,
kita nggak usah bicara yang tahun lalu. Mungkin tahun ini aja 2024. Prestasi, beberapa prestasi Siva apa aja? Ya, alhamdulillah prestasi anak-anak ini di cabang olahraga kita juga tahun ini 6 medali emas kita peroleh. 6 medali emas. Kemudian di tahun kemarin tahun 2024, ya ini tahun 2025 awal ini Mas Agus sudah 6 medali emas dan 1 harapan. 1 harapan. Yang medali emas apa? Medali emas ada di sepak takraw, sepak bola, kemudian voli, kemudian apa ya kemarin? Badminton. Ya, diantaranya itu Mas. Takraw. Iya, sepak ada. Itu jarang yang menggeluti itu. Anak SD loh ya. Iya. Padahal itu susah loh. Betul. Apa sih yang harapan terbesar Mas Pri untuk pendidikan Magetan? Harapan terbesar saya adalah guru-guru itu fokus kepada profesinya. Kepala sekolah fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Kemudian mereka harus bahu-membahu, bersama-sama, solid memajukan pendidikan ini bersama-sama. Siapa yang bisa membangun pendidikan di Kabupaten Magetan kalau bukan komunitas pendidikan itu sendiri? Kalau SD itu namanya apa? Kalau SMP kan MKKS. Ya. Kalau SD apa? Kalau di kepala sekolah namanya kelompok kerja kepala sekolah dasar. Kalau di guru K3S. Iya, K3SD. K3SD. Kalau di guru-guru kelompok kerja guru. Ini untuk guru kelas. Terus ada kelompok kerja guru pendidikan jasmani dan olahraga, PJOK. Ada kelompok kerja guru pendidikan agama Islam, Kristen, Hindu begitu. Mas Pri, mungkin Mas Pri pasti tahu lah guru-guru pengajar yang mohon maaf mungkin belum P3 atau belum pegawai negeri, masih ada Mas Pri? Masih, tapi jumlahnya sudah sangat sedikit. Insya Allah nanti di tahap kedua ini Insya Allah semuanya akan mendapatkan tempat untuk dia diangkat sebagai ASN. Untuk memberi semangat beliau yang belum diangkat Mas Pri. Oke. Untuk teman-teman guru GTK, PTK yang saat ini mungkin masih belum diangkat menjadi ASN, berbahagialah bahwa ladang amal Anda tidak pernah tertutup untuk berkarya memajukan pendidikan. Allah akan mencatat apa yang Anda lakukan sebaik-baiknya. Jika saatnya tiba, Allah tinggal kun fayakun, Anda akan diangkat jadi ASN. Gitu ya? Itu Mas Agus. Luar biasa ngobrol kita yang tidak direncana. Kalaupun direncana, pasti sibuk. Jawa Tengah, Semarang, Jogja. Tapi gak apa-apa, malam ini saya bangga. Kita sudah tahu bagaimana semangatnya anak-anak, bahagianya guru-guru, bahagianya pengajar, bahwa SD 1 Sukowinangun itu mulai berbenah agar menciptakan anak didik yang luar biasa. Lulus SD harus bisa baca Quran. Itu yang utama. Karena untuk kelak nanti ada akhirat ya. Betul Mas Agus. Mas Pri, makasih ya. Sama-sama, kami juga terima kasih. SD 1 Sukowinangun tetap jaya. Amin. Dan tetap mengudara lah. Amin. Di bawah bimbingan Mas Pri. Insya Allah, dan tentunya bersama Mas Pri tim harus membimbing juga kepala sekolah yang lain yang di Insya Allah. Kecamatan Magetan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Selamat sore. Selamat sore. Oke, kita akhiri bincang kita dengan Mas Pri. Ya salah satu ya aku bilang mas saya, kakak saya, pembina saya. Semoga bincang kita bisa didengarkan oleh semua guru-guru. Semangat untuk pendidikan di Kabupaten Magetan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.